Banyak juga pekerja dinas atau pengawas dinas tenaga kerja baik maupun pusat daerah itu melakukan pekerjaan kan nggak di tempat, semua work from home, semua kerja dari rumah. Nah ini kesulitan seperti ini, gimana coba pelayanan publik dibatasi, ya kan, dengan tidak ada pegawainya, kita mau ngomong sama siapa? Didatangi hanya ada security, mungkin satu dua orang, dan itu pun nggak maksimal. Hai kawan-kawan Kasbi, bertemu lagi bersama Kasbi TV dan sudah hadir bersama kita Koordinator Departemen Hukum dan Advokasi Bung Ivan Ibrahim. Woi, apa kabar Bung Ivan? Kabar baik. Oke. Mbak Kia, terima kasih. Terus gini nih Bung Ivan, sekarang pasti kan lagi sibuk-sibuknya nih, ya. Ya. Nah, jadi apa sih selain dari Bung Ivan kan sekarang kan lagi ini nih, lagi gelantar gelintir di provinsi nih. Nah, kira-kira apa lagi nih kegiatan dari Bung Ivan sendiri? Oke, kalau bicara kegiatan ya sebenarnya secara organisasi saya sebagai koordinator Departemen Hukum dan Advokasi yang kemudian dipilih melalui Kongres 2018, bahwa memang job desk saya sendiri adalah mengenai soal tentang sektor konteks tentang hukum, tentang perburuan yang ada di Indonesia, beberapa juga ada mengikuti soal kasus-kasus dari kawan-kawan anggota Konfederasi Kasbi dan juga di wilayah masing-masing, dan juga ada beberapa kegiatan agenda yang secara nasional mengenai beberapa kebijakan yang memang tentunya hari ini masih ada beberapa regulasi ataupun rancangan yang kemudian masih bertentangan dan juga masih perlu ada pembenahan dalam sistem hukum di Indonesia itu. Ivan sebagai pengurus pusat Konfederasi Kasbi di divisi koordinator Departemen Hukum dan Advokasi, tadi kan Ivan bilang ada beberapa kebijakan yang tidak pro terhadap kaum buruh. Nah, bisa disebutin nggak sih kebijakan apa nih yang tidak pro terhadap kaum buruh? Oke, kalau soal tentang kebijakan ya, kita kan juga harus mengetahui secara utuh kebijakan apa sih yang menjadi problem terhadap rakyat, terhadap buruh. Itu kan kita ada, kalau di dalam segi hukum kan harus juga kita cermati dari hulu dan hilirnya. Nah, mungkin beberapa contoh yang menjadi pokok dari perjuangan teman-teman yang merasa resah dengan regulasi, contoh semisal tentang adanya peraturan PP 78, Permenaker tentang pemegangan, dan beberapa rancangan undang-undang yang mungkin kalau teman-teman buruh atau kawan-kawan buruh mengetahui yang saat ini menjadi trending topik adalah tentang RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka gitu. Terus ini Bu Ivan, kan selama 2 bulan ini nih terjadi pandemi COVID yang Betul. menimpa kaum buruh lah, khususnya kena dampak. Terus apa sih yang sedang dikerjakan oleh Departemen Hukum dan Advokasi gitu, kasus-kasusnya? Oke, kalau bicara kasus ya sebenarnya ini menarik sekali nih Mbak Kia, nih saya temui bersama dengan tim saya juga di departemen kami. Kita melihat dalam beberapa bulan terakhir ini memang betul apa yang disampaikan, ada beberapa yang terkena imbas atau dampak dari COVID-19 ini. Jadi memang tren pandemik ini yang terjadi di Indonesia ini membuat kaum buruh itu menjadi korban. Dalam hal ini banyak pemutusan hubungan kerja, banyak upah yang kemudian tidak dibayarkan, dirumahkan, kemudian juga ada beberapa kebijakan yang mengatur tentang penundaan menyicil upah, penundaan mencicil THR dan sebagainya, dan banyak lagi problem yang terjadi. Tapi memang ada beberapa yang paling banyak ini soal pemutusan hubungan kerja. Jadi kita melihat dari sejak April 2020 sampai Mei ini di beberapa
Dinas Tenaga Kerja ada beberapa catatan yang menjadi poin kami, ada penambahan pemutusan hubungan kerja, tapi karena memang hasil dari dampak COVID-19 ini. Jadi memang dampak COVID-19 ini memang cukup sangat memberikan efek ya kepada para buruh dan pekerja di Indonesia, terutama di anggota Konfederasi Kasbi yang memang banyak peluang atau mungkin kesempatan ya yang kita lihat ini perusahaan untuk memutus hubungan kerja teman-teman dengan dasar bahwa ada penurunan produksi, ada hal semacam yang mungkin kita bisa anggap itu hanya semacam argumentasi yang tidak logik lah, karena memang kan kalau kita secara luas melihat dari dampak ini kan terjadi di 2020 ya, bukan di 2019. Artinya ini kesempatan bahwa para pekerja ini dengan semisal saya ada pengusaha, ini sangat peluang emas bagi saya untuk mem-PHK buruh dengan tidak ataupun membayar upah boleh dicicil ataupun tidak. Nah ini bahaya banget dan ini sangat ya membuat teman-teman buruh menjadi gelisah dan bingung. Tadi menurut Bung Ipan ada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran karena memanfaatkan momentum COVID ini. Terus dari Kasbi sendiri ada beberapa basis sih yang terkena dampak. Boleh bisa cerita lah sama Kasbi TV. Oh ya, mungkin ini menjadi kesempatan saya juga untuk memberikan beberapa data ataupun menyampaikan beberapa kejadian yang terjadi yang saya dan tim yang khusus menangani ini. Jadi semisal ada di Jakarta ada perusahaan garmen PT Trinitas yang ada letak di lokasi Jakarta Utara, bahwa mereka menyatakan pabrik tutup. Itu bikin kita kaget lah, shock. Tiba-tiba ada pengumuman pabrik tutup. Nah di situ kita bertanya, itu tutupnya tutup karena COVID, kita misalkan dirumahkan apa diapakan gitu. Kata mereka tidak, ini permanen. Masih tetap bernegosiasi dengan perusahaan karena mereka memberikan kompensasi itu tidak sesuai dengan undang-undang. Mereka mengatakan dicicil sampai bulan Desember, tapi di situ digarisbawahi bahwa itu tidak termasuk berjanji apa bagaimana, kita nggak bisa nuntut gitu. Jadi kita nggak bisa terima tanpa pesangon, tanpa THR pun tidak keluar. Para pekerjanya itu di PHK dengan alasan bahwa ini ada COVID-19. Jadi dengan dasar itu saja perusahaan kemudian bisa mem-PHK, dan ketika kita cross check lebih dalam ternyata pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena alasan dari perusahaan COVID-19 ternyata kita track dalam beberapa bulan terakhir, ternyata ada kesempatan yang dilakukan perusahaan yaitu merekrut pekerja outsourcing. Nah, ini menjadi presiden yang sangat buruk di sektor perburuan atau ketenaga kerjaan. Ini jadi peluang dari perusahaan untuk menggunakan dalil-dalil ataupun menggunakan pendapat bahwa ada COVID-19 penurunan, tapi motifnya seperti itu, tapi exitnya malah merekrut karyawan outsourcing. Nah ini saya nggak tahu, mungkin ini bisa pemerintah mungkin mendengar dan juga melihat secara langsung, dan ini bukan terjadi di Jakarta. Ada lagi satu perusahaan yang backgroundnya adalah dia penanam modal asing internasional, korporasi, itu ada PT Semen Siam Group atau SCG Internasional di Indonesia, bergerak di bidang ready mix dan konveksi. Saya Anwar, buruh dari PT SCG Ready Mix Indonesia yang di PHK sepihak oleh perusahaan karena COVID-19. Nama saya Muhammad Masrukin, buruh dari PT SCG Ready Mix Indonesia yang terkena PHK sepihak atau sewenang-wenang karena alasan COVID-19. Pekerjaannya di PHK dipaksa
untuk menandatangani untuk menerima PHK, dan kemudian ada perekrutan karyawan outsourcing. Nah, tapi dalilnya tetap tadi saya bilang, ini dalilnya adalah atau pendapat dari pengusaha bahwa kita merugi akibat COVID, kita merugi menurun produksi akibat COVID. Faktanya justru kalau rugi, kenapa ada perekrutan karyawan? Itu fakta loh. Kita bisa berikan di departemen kami, berikan data tersebut. Seperti itu. Gitu. Total ada berapa Bu Ivan di Kasbi sendiri nih yang menjadi korban dari yang dirumahkan, yang PHK, itu total ada berapa? Oke, kalau kita secara data yang kita terima dari rekan-rekan buruh, sejauh ini hampir ada sekitar 6.000 atau 7.000. Itu masih bisa bertambah lagi. Karena ini kan COVID-19 ini kan masih kalau kita lihat kan masih berjalan ya. Dan ini seiring dengan kepentingan dari tadi ya, kelompok-kelompok yang ingin menusuk atau menghancurkan kesejahteraan buruh itu sendiri melalui regulator atau pemerintah. Nah, pemerintah ini menurut saya tidak peka dalam hal itu. Dia tidak melihat bahwa ini sangat akan merugikan negara. Khususnya di Indonesia, mayoriti adalah semua beberapa hampir 100 juta lebih adalah buruh, dan semua buruh punya hak atas kehidupan yang layak dan penghasilan yang layak. Itu kan tertuang dalam konstitusi hak politik negara kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu saat sekarang sangat jauh berbeda. Kalau kita bilang kesejahteraan yang diharap ekspektasi dengan realita. Nah, ini menjadi catatan yang kita sedang coba untuk menyuarakan kembali beberapa problem yang terjadi di lapangan. Memang ini sangat menurut kami sangat sedih, dan juga kami juga tetap akan melakukan upaya-upaya yang bisa kami lakukan secara job desk kami, karena kami kan tidak berada dalam sistem, kita di luar sistem. Artinya kita yang bisa dilakukan ada intervensi sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya melakukan propaganda, dan juga melakukan hal-hal yang memang rule, ada litigate ataupun non litigate. Bentuk dari upaya-upaya penyelesaian dari kasus-kasus yang sedang dihadapi kawan-kawan buruh itu di Departemen Hukum dan Advokasi itu sendiri seperti apa? Oke, kalau upaya apa yang sudah dilakukan tepatnya seperti itu ya Mbak ya. Mungkin kalau upaya yang sedang kita lakukan, semisal kita sudah memberikan database beberapa pekerja yang di PHK, kita sudah ada beberapa pengaduan, pelaporan kepada pihak-pihak terkait. Dalam konteks hari ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan ataupun unit di bawahnya Dinas Provinsi Tenaga Kerja, yang kita sudah susun dan pengaduan. Tapi kami juga agak kalau bahasanya itu kelihatannya nggak ada greget, nggak punya daya yang kuat menghadapi situasi seperti ini. Padahal kita kan berharap ya sebenarnya sebagai pemerintah, sebagai eksekutif, harusnya ada peran aktif yang bisa dilakukan. Karena faktanya di lapangan ketika kita mengadu ya hanya catatan yang di atas meja saja. Tidak ada tindak lanjut. Walaupun ada tindak lanjut tidak maksimal. Artinya ini kembali lagi soal optimalisasi pengawas tenaga kerja yang job desk-nya adalah mengurusi ketenaga kerjaan, dan di lapangan mungkin kalau Ibu Menteri mendengar masih punya hati dan nurani melihat apa yang saya sampaikan, cross check di lapangan, fakta dan ucapan yang disampaikan oleh kementerian berbeda jauh gitu. Maksudnya tadi kata Bung Ivan, artinya dinas ini tidak punya secara kerja itu tidak optimal, tidak serius. Ya, gini Mbak Kia, mungkin saya akan menjelaskan gini dulu. Ini kan dari proses penetapan bencana non alam tadi, banyak juga pekerja dinas atau pengawas dinas tenaga kerja baik maupun pusat, daerah itu melakukan pekerjaan kan nggak di tempat. Semua work from home, semua kerja dari rumah. Nah, ini kesulitan seperti ini. Gimana coba pelayanan publik dibatasi, ya kan? Dengan tidak ada pegawainya, kita mau ngomong sama siapa? Didatangi hanya ada security, mungkin 1-2 orang, dan itu pun nggak maksimal.
sudah pengawas atau pejabatnya ataupun staf-stafnya juga terbatas, tidak ada pernah penambahan, dan juga selalu menggunakan itu kan hasil uang rakyat yang dipungut lewat pajak, kemudian dianggarkan, direkrut melalui CPNS dan lain-lain, kemudian direkrut, tapi tidak pernah ada eksekusi ataupun action yang konkret. Saya bilang ini kacau. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja di tengah pandemi COVID ini? Ya kalau mau dibilang bagaimana, sebenarnya kan ini yang harus kita ini sebenarnya serikat buruh sudah banyak memberikan masukan dan terlalu banyak sampai sepertinya peran pengawas ini menurut kami yang lebih proaktif itu adalah dari serikat buruhnya, bukan pengawas dinasnya ataupun dinas ataupun kementerian. Nah kalau mau lebih aktif sebenarnya tambah porsi ataupun kuota pejabat-pejabat di sektor ketenaga kerjaan, buat aturan yang lebih lebih tegas, lebih jelas gitu loh. Tidak ada aturan yang kemudian bertumpang tindih ataupun yang lainnya. Jadi kita juga bisa gitu loh membantu ataupun memberikan pendapat yang kemudian menjadi solusi. Jadi kalau saya bilang bahwa dinas hari ini kalau mau tanya bagaimana solusinya, pertama Anda kerja jangan di rumah, kerja di kantor, gunakan protokol, walaupun kan katanya kan kalau di kantor kan COVID-19 dan sebagainya. Tapi kan ini rakyat menunggu, buruh menunggu, banyak korban PHK. Siapa yang mau tanggung jawab? Negara mau nanggung? Saat ini saya pikir tidak ada. Dalam membuat aturan berarti ada peran dari menteri. Tadi kan Bu Ivan juga menyinggung Menteri Tenaga Kerja. Ini Menteri Tenaga Kerja ini sepertinya kan tutup mata dan tutup telinga terhadap kondisi kaum buruh hari ini. Jadi menurut Bu Ivan ini sebenarnya Menaker ini seperti apa sih sebenarnya kerjaannya gitu? Iya, kalau dalam job desk ataupun hierarki Kementerian Tenaga Kerja kan memang secara proporsinya memang mengurusi pekerja atau buruh itu. Nah, cuma menurut saya dalam hal ini bahwa kementerian saat ini memang tidak punya tenaga, tidak punya taring, tidak punya keinginan untuk kayak bilang tadi action yang lebih konkret. Nyatanya apa? Banyak peraturan-peraturan, bahkan kemarin dikeluarkan kan surat edaran menteri, boleh dicicil, boleh harus didialog dengan perusahaan. Ini kan peran yang lepas tanggung jawab. Nah, kementerian tuh posisi di mana? Kalau tidak ada guna kan lebih baik ya bubarkan saja. Bubarkan atau mundur nih? Ya kalau menterinya emang masih punya telinga, masih punya hati, dia kan seorang perempuan. Dia kan punya anak, punya saudara, punya tetangga yang juga buruh. Harusnya berpikir lah. Ini kan dalam COVID ini udah kita itu harus rasa hak atau tenggang rasa kita terhadap teman-teman yang lain ini kan harus dikedepankan. Nggak boleh ada bicara tunggu inilah, tunggu ini, tunggu. Ya harus ada peran aktif. Kalau mau jadi menteri ya ditunggu kerjanya, bukan ditunggu statement-statementnya. Itu konkret. Kan presiden bilang kerja-kerja. Kalau kerja-kerja ini mah yang dilakukan mah bukan kerja-kerja, komen. Oke, Bu Ivan, ini terakhir nih closing statement dari Bu Ivan sendiri sebagai koordinator Departemen Hukum dan Advokasi terkait soal kasus-kasus yang hari ini kan masih banyak lah yang berbiaran oleh tenaga kerja. Bisa ngomong lah di Kasbi TV, harapannya itu seperti apa gitu. Oke, kalau harapan sih sebenarnya kita semua berharap COVID ini selesai. Ya COVID ini tidak lagi menjadi suatu hal yang harus ditakutkan. Kita berjuang bersama-sama. Kita kemudian
kita tidak usah terlalu berlebihan, tetap menjaga kesehatan, gunakan sesuai dengan protokol kesehatan, dan kok tadi mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ada kebijakan yang memang pro terhadap rakyat atau buruh. Nah, kebijakan ini juga harus disertai dengan semangat komunikasi, penerapan, dan sampai kepada tujuan yang baik. Jadi jangan cuma ada bilang bahwa kita punya anggaran, kita punya ini, tapi implementasinya mana ternyata masih menunggu oleh pejabat lain, belum ada hal yang bersifat administratif. Ini butuh konkret, action yang konkret, yang jelas dan nyata. Nah, itu yang paling diharap oleh teman-teman ini. Teman-teman buruh ini sangat berharap sekali sebenarnya, apalagi mungkin ini saya sampaikan bahwa teman-teman harapannya bisa tetap melakukan aktivitas kerja dan juga mendapatkan haknya, dan juga mengenai kasus-kasus yang berjalan agar juga ditangani secara maksimal, dan juga kita harap bahwa akan kembali seperti sedia kala, kembali normal. Oke, baik, terima kasih Bung Ivan atas waktunya, dan semoga kasus-kasus ini cepat selesai, pandemi ini cepat selesai, dan kita bisa kembali new normal life. Oke, kawan-kawan buruh, anggota Konfederasi Kasbi, jangan lupa follow terus, ikuti terus Kasbi TV, dan jangan lupa subscribe dan juga klik tombol lonceng. Kita terus support Konfederasi Kasbi, dalam hal ini adalah Kasbi TV, agar Kasbi TV punya konten-konten yang lebih bagus lagi, kita dukung lagi. Dan harapan saya semoga Kasbi TV semakin sukses dan tetap konsisten. Kasbi TV, subscribe.